guys, kembali lagi bersama kita dalam Cerdas Cermat edisi Konflik Kamboja. Yeay! Guys, gue lihat kalian nih bajunya udah ada shade agak merah-merah begini. Kok ingetin gue sama merah-merah yang ada konflik Kambojanya. Tahu nggak? Oh, itu mah gue tahu. Itu mah dari tempat lahir gue, kesana dikit. Wow. Gue pasti lebih tahu daripada lu. Orang sejarah udah makan sehari-hari gue. Iya, apaan sih? Gue pasti lebih tahu lah daripada lu. Gimana sih? Daripada kalian berantem kayak gini, gimana kalau kita buktiin aja? Nah, sebelum kita mulai, gue akan menjelaskan peraturan-peraturannya dulu ya. Cukup simple aja sih sebenarnya. Kalian kalau tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diutarakan, kalian cukup pencet bel yang ada depan kalian ini ya. Nah, daripada lama-lama, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Kira-kira latar belakang dari konflik Kamboja ini apa ya? 1, 2, 3. Vio. Vio, oke. Silakan jawab, Vio. Berawal pada tahun 1955, terdapat seorang pangeran yang naik tahta untuk memimpin Kamboja, yaitu adalah Pangeran Norodom Sihanouk. Sebelum Kamboja merdeka, ia memiliki suatu cara pandang nasionalis yang membuat dia berpikir bahwa negaranya itu harus lepas dari cengkraman Prancis. Tetapi, saat dia naik tahta, Sihanouk menciptakan suatu ideologi atau cara pandang sosialisme Buddha, yakni adalah sosialisme yang berprinsip pada ajaran Buddha. Dan itu menjadi suatu ideologi nasional. Selain itu, pada masa pemerintahan Sihanouk, Kamboja pun menjalin kedekatan dengan negara-negara komunis lainnya seperti Tiongkok dan juga Vietnam Utara. Hal ini membuat kebijakan negara semakin condong ke komunisme, ditambah lagi Tiongkok yang menawarkan bantuan ekonomi untuk Kamboja yang baru saja merdeka. Hal ini membuat Sihanouk mulai berselisih dengan oposisi. Di tahun 1967, Sihanouk menggantikan Perdana Menteri Lon Nol yang merupakan pendukung Amerika Serikat dengan Perdana Menteri Son Sann yang pro terhadap Tiongkok. Tindakan ini membuat politikus-politikus lain yang pro terhadap Amerika Serikat menjadi kecewa. Terlebih di masa pemerintahan ini, juga terjadi banyak sekali korupsi-korupsi yang merugikan perekonomian negara. Akibatnya, di tahun 1970, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Lon Nol dengan bantuan Amerika Serikat yang akhirnya menjadikan Sihanouk itu harus mengungsi ke Beijing. Kalau konflik pas masa pemerintahan Lon Nol sih, lupa lagi. Oke, pertanyaan dilempar ke Aurel ya. Jadi, pada tahun 1970, Lon Nol naik sebagai presiden Kamboja menggantikan Norodom Sihanouk. Pada era Norodom Sihanouk, Kamboja bersifat netral atau tidak terlibat dalam perang saudara Vietnam. Namun, ketika Lon Nol mengambil alih kekuasaan, Kamboja akhirnya menjadi bagian dari perang medan Vietnam, di mana Kamboja lebih condong membantu Amerika Serikat dalam memerangi tentara Viet Cong atau Vietnam Utara. Setelah Lon Nol berhasil berkuasa di Kamboja akibat bantuan dari Amerika Serikat, ia mengubah sistem pemerintahan yang awalnya monarki menjadi republik. Akibatnya, nama Kamboja berubah menjadi Republik Khmer. Lon Nol juga menghapus ajaran-ajaran komunisme yang sebelumnya tumbuh subur di masa pemerintahan Sihanouk. Sikap yang anti-komunisme ini membuat orang-orang Republik Khmer yang masih menganut paham komunis marah. Hal ini mendorong lahirnya sosok pemimpin yang bertekad untuk mengembalikan komunisme di Kamboja, yakni Pol Pot. Akhirnya, pada tahun 1975, dengan dibantu oleh Sihanouk yang sama-sama pro-komunisme, Pol Pot dan pasukannya yang disebut dengan Khmer Merah pun melakukan kudeta. Mereka menentang pengeboman yang dilakukan oleh Amerika Serikat bersama Lon Nol. Penentangan tersebut menarik simpati rakyat Kamboja, sehingga Khmer Merah akhirnya mendapat dukungan dari Tiongkok dan Vietnam Utara. Hal ini memicu terjadinya perang saudara di Kamboja dan diakhiri dengan kemenangan Khmer Merah pada tahun 1975. Masih kurang lengkap nih, gue jelasin aja ya. Pada masa pemerintahannya, Pol Pot pun akhirnya menetapkan aliran komunisme dari Tiongkok, yakni Maoisme, yang berasal dari Mao Zedong. Kamboja sesuai dengan paham komunisme ala Mao di Tiongkok, sehingga diubahlah namanya menjadi Kampuchea. Pemerintahan Pol Pot ini super kejam karena dijalankan secara otoriter. Terjadi genosida, wabah, dan kelaparan yang menyebabkan banyak warga Kamboja yang meninggal dunia. Pemimpin Khmer Merah mengharuskan seluruh penduduk bekerja sebagai buruh dalam satu ikatan pertanian kolektif yang besar. Siapapun yang menentang akan disingkirkan.
Semua hak politik dan hak sipil dihapus. Anak-anak dipisahkan dari orang tua mereka untuk bekerja paksa dan ditutupnya pabrik, sekolah, universitas, dan rumah sakit. Lalu orang-orang profesional di bidang apapun dibunuh dengan keluarga besar mereka. Keberadaan agama dilarang, serta seluruh biksu Buddha yang terkemuka tewas, serta hancurnya hampir seluruh kuil dan lain-lain. Kelompok minoritas seperti etnis Tiongkok, Vietnam, Thailand, Kamboja, serta keturunan Tiongkok dan keturunan Kamboja atau Thailand menjadi target penindasan. Umat-umat beragama seperti Muslim Cham dan penganut Kristen dibunuh juga. Selain itu, mengingat pemerintahan Pol Pot dan Khmer Merah yang kejam dan merugikan rakyat, muncullah tokoh-tokoh revolusi yang ingin menggulingkan kekuasaan Pol Pot seperti Heng Samrin dan juga Hun Sen. Dan agar mereka dapat mengalahkan Pol Pot dan Khmer Merah, mereka akhirnya membentuk suatu Front Bersatu Kamboja untuk Keselamatan Nasional, di mana mereka mendapatkan dukungan dari Uni Soviet dan juga Vietnam. Pada tahun 1979, Vietnam bahkan juga mengirimkan 150.000 pasukannya ke Kamboja karena Pol Pot melakukan pembantaian ke warga Vietnam yang ada di sana. Serangan tersebut membuat rezim atau pemerintahan Pol Pot berakhir dan Kamboja dipimpin oleh Heng Samrin dan dikendalikan oleh Vietnam. Tapi, tindakan Vietnam yang ingin mengendalikan pemerintahan Kamboja ini ditentang oleh rakyat. Nah, untuk pertanyaan kedua, kira-kira apa sih proses penyelesaian dari konflik Kamboja ini? 1, 2, 3. Aurel! Oke, Aurel, silakan jawab. Penyelesaian konflik Kamboja diawali dengan diselenggarakannya Jakarta Informal Meeting, Perjanjian Paris, dan diakhiri dengan pembentukan UNTAC oleh PBB. Penyelesaian konflik Kamboja yang diawali oleh Indonesia yang melakukan shuttle diplomasi antara Vietnam dan Kamboja, lalu memfasilitasi pertemuan keduanya dalam Jakarta Informal Meeting. Menteri Luar Negeri Indonesia yang berperan penting dalam upaya penyelesaian konflik di Kamboja yakni Ali Alatas pada tahun 1988 sampai dengan 1989. Jakarta Informal Meeting berhasil menghasilkan gencatan senjata antara kedua pihak dan menarik pasukan Vietnam dari pembatasan Kamboja. Hasil dari Jakarta Informal Meeting kemudian dilanjutkan pada Perjanjian Paris, yang disetujui oleh 19 negara termasuk Kamboja dan Vietnam. Hal ini mengakhiri perang saudara antara Vietnam dan Kamboja. PBB juga menurunkan pasukan ke Kamboja untuk menjaga perbatasan dan membantu menanggulangi kerusakan yang diakibatkan perang. PBB kemudian membentuk UNTAC untuk mengisi kekosongan pemerintahan dalam masa transisi dan juga mengenalkan Kamboja dalam pemilihan umum. Dilansir dari United Nations Peacekeeping, UNTAC juga mengurus aspek HAM, pelaksanaan pemilihan, pengaturan militer, administrasi sipil, penegakan hukum, dan ketertiban, pemulangan dan pemukiman kembali pengungsi, pengurusan terlantar, serta rehabilitasi infrastruktur Kamboja. Aduh, masih kurang sih. Oke, Vio, boleh dilengkapin nggak? Tak hanya itu, pemilihan umum di Kamboja dimenangkan oleh Pangeran Sihanouk Norodom Ranariddh dalam Partai Royalis Vincentpac dengan suara pemilih hampir 90%. Namun, hal tersebut tidak sepenuhnya diterima karena adanya oposisi yang diketuai oleh Hun Sen. Hun Sen kemudian diangkat sebagai Perdana Menteri kedua setelah Norodom Ranariddh. Kamboja kemudian dapat melanjutkan urusan negaranya secara mandiri tanpa adanya konflik bersenjata. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, apa sih dampak dari konflik Kamboja ini? 1, 2, 3. Vio. Oke, Vio, silakan jawab. Dampak dari konflik Kamboja yakni terjadi genosida besar-besaran dan bencana kelaparan yang menewaskan jutaan orang. Khmer Merah telah mewajibkan seluruh penduduk untuk bekerja sebagai buruh dalam satu federasi pertanian kolektif yang besar. Para pekerja di kolektif pertanian yang didirikan oleh Pol Pot menderita akibat kerja berlebihan dan kekurangan makanan. Ratusan ribu orang meninggal karena penyakit, kelaparan, dan juga kerusakan pada tubuh mereka diakibatkan oleh pekerjaan yang melelahkan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para penjaga kamp Khmer Merah yang sangat kejam. Rezim Pol Pot juga mengeksekusi ribuan orang yang dianggap sebagai musuh negara. Mereka yang dipandang sebagai intelektual atau calon pemimpin gerakan revolusioner juga dieksekusi. Legenda mengatakan ada yang dieksekusi hanya karena terlihat intelektual, berkacamata, atau bisa berbahasa asing. Sebagai bagian dari upaya ini, ratusan ribu warga terpelajar dan kelas menengah Kamboja disiksa dan dieksekusi di pusat-pusat khusus yang didirikan di kota-kota tersebut. Yang paling terkenal adalah penjara Tuol Sleng di Phnom Penh yang menampung hampir 17.000 pria, wanita, dan anak-anak.
Mereka dipenjarakan selama 4 tahun rezim berkuasa. Selama apa yang dikenal sebagai genosida Kamboja, diperkirakan 1,7 hingga 2,2 juta warga Kamboja tewas selama masa Pol Pot memimpin negara tersebut. Sebenarnya sih masih ada 2 dampak lagi. Coba kan pikir-pikir dulu deh. Hah? 2 dampak lagi? Apa ya? Nggak tahu. Ayo udah deh, gue yang jelasin. Selain itu, untuk dampak-dampak lainnya ada yang pertama, Vietnam mencampuri urusan dalam negeri Kamboja, bahkan turut mengendalikan pemerintahan. Pada dasarnya, konflik Kamboja berdampak bagi negara-negara tetangga, khususnya Vietnam dan Laos. Konflik ini memaksa Vietnam untuk terlibat secara langsung dan akhirnya melakukan invasi pada tahun 1978 dan memicu konflik baru di wilayah tersebut, termasuk Tiongkok yang menjadi sekutu dari Khmer Merah. Nah, untuk yang terakhir, pengungsi Kamboja banyak menetap di daerah perbatasan sehingga menimbulkan masalah perbatasan Indochina. Dengan dukungan dari Vietnam Utara melakukan perlawanan di pedesaan Kamboja dan mulai mengambil kendali wilayah dari pemerintahan Lon Nol. Kelompok pemberontak Kamboja lainnya juga terlibat dalam perjuangan untuk menguasai negara tersebut. Pada tahun 1973, kekerasan dan kekacauan di pedesaan bertambah. AS meningkatkan kampanye pengeboman di Kamboja yang sekarang diberi nama Sandi Operasi Freedom Deal. Dari total 500.000 ton bahan peledak yang dijatuhkan oleh militer AS di Kamboja dari tahun 1969 hingga 1973, sekitar setengahnya dijatuhkan dalam jangka waktu 7 bulan pada tahun 1973. Tidak mengherankan jika pengeboman tersebut menimbulkan kemarahan dan ketakutan di kalangan masyarakat Kamboja, sehingga mendorong sebagian orang dari pedesaan untuk mencari perlindungan di kota Phnom Penh. Nah, udah selesai kan semua pertanyaan-pertanyaannya? Sekarang gue akan mengumumkan siapa ya yang menang dari lomba cerdas cermat kita kali ini. Aduh, 1, 2, 3, gua. Ya abis kalian seri sih. Jadi gue yang jelasin dari tadi gimana. Lama-lama lagi guys. Yaudah deh, gue aja sendiri yang closing. Sampai jumpa di lomba cerdas cermat berikutnya. Dadah.